Harus tegar. Karim diam terpaku, pikirannya melayang jauh. Di tangannya ada beberapa surat kecil yang dia dapatkan dari berangkas yang disembunyikan oleh mendiang istrinya. Karim tidak menyangka kalau selama ini istrinya ternyata sudah mengetahui keberadaan Sandra, putri kandungnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, di dalam berangkas tersebut ada sebuah plastik yang menyimpan rekaman CCTV di mana Clarissa datang ke rumah ini bersama putri mereka beberapa tahun silam. Dari gerak tubuh mereka, sepertinya Clarissa datang untuk menyerahkan Sandra kepadanya, namun ditolak oleh ibunya Brian. Jantung Karim seperti diremas saat teringat dengan wajah menyedihkan Sandra saat dia dan ibunya Brian menghinanya dengan sangat tidak manusiawi. Karim benar-benar seperti berada dalam lautan api yang perlahan-lahan membakar jiwa. Terbayang di mana putrinya yang terus tersenyum meskipun dia selalu memberinya luka bukan cinta. Sandra, maafkan ayah nak. Ayah tidak tahu kalau itu kau. Ayah menyesal sayang, ayah sangat menyesal. Ratap Karim lirih dengan wajah yang bersimbah air mata. Di balik pintu, Brian dan Yura tengah memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh ayah mereka. Setelah beberapa hari sempat drop di rumah sakit, ayah mereka memaksa untuk pulang ke rumah. Meskipun Brian sudah tahu kalau mereka tak memiliki hubungan darah, Brian bertekad akan tetap merawat pria yang sudah membesarkannya. Dia tidak mau dicap sebagai anak yang tidak tahu diri setelah apa yang diperbuat oleh ibunya dulu. Brian, apa tidak sebaiknya kita carikan seorang psikiater saja? Aku khawatir masalah ini akan membawa tekanan yang sangat besar pada ayah, tanya Yura yang cemas melihat kondisi ayah mertuanya. Entahlah Yura, aku bingung bagaimana harus mengambil sikap. Kau tahu bukan, kalau aku ini bukan anak kandung ayah, jadi aku tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Jawab Brian. Seandainya Eleanor ada di sini, aku pasti tidak akan merasa serba salah seperti sekarang. Ayah pasti akan mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh tinggal diam, Bray. Ayah pasti sangat tertekan setelah tahu kalau Sandra adalah putri kandungnya. Perasaannya pasti sangat hancur, ucap Yura sedikit tersendat saat menyebutkan nama wanita yang menjadi istri pertama suaminya. Brian menghela napas. Dia diam memikirkan ucapan Yura. Sebenarnya tidak hanya perasaan ayahnya saja yang hancur, perasaan Brian juga hancur. Dia seperti dipaksa menerima kenyataan kalau dia adalah anak hasil dari perselingkuhan ibunya. Juga harus menerima kenyataan kalau ibunya telah melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi pada Eleanor dan juga almarhum Sandra. Sebelum ayahnya menemukan berangkas itu, Brian dan Yura sudah lebih dulu mengetahuinya. Salah satu rekaman di dalam plastik yang tersimpan di dalam berangkas mengingatkan Brian pada sesosok gadis kecil yang pernah bertemu dengannya saat usia mereka baru 10 tahun. Dan Brian tidak menyangka kalau dia akan benar-benar menikahi gadis tersebut. Takdir sungguh kejam, mereka seakan dipermainkan oleh sebuah ikatan yang membuat keduanya mengalami kepedihan yang cukup panjang. Brian, ayo kita masuk ke dalam. Lihatlah, ayah berubah seperti mayat hidup setelah melihat rekaman-rekaman itu, ajak Yura sambil menguncang dengan suaminya yang sedang melamun. Brian mengangguk. Dia dan Yura kemudian masuk ke dalam kamar menghampiri ayahnya yang sedang terdiam dengan tatapan kosong. Ayah baik-baik saja? Tanya Brian pelan. Tak ada jawaban. Sebenarnya Karim mendengar dengan sangat jelas saat putranya bertanya, tapi dia enggan untuk membuka mulut. Seluruh tubuhnya sangat sakit seperti dia akan segera mati. Karim saat ini tengah mengenang perlakuan jahat yang sering dia lakukan pada Sandra saat sedang mengandung Eleanor. Dia yang memukulinya, menghina dengan menyebutnya sebagai anak pelacur, juga menyumpah serapahi janin yang saat ini sedang dikandungnya. Semua kenangan buruk itu membuat tulang-tulang di tubuh Karim seperti dilepas paksa. Rasanya sangat luar biasa sakit, tapi tak berdarah. Ayah, tolong jangan diam saja, kami sangat mengkhawatirkan keadaan ayah, bujuk Yura yang sedih melihat keadaan ayah mertuanya. Setelah sekian lama terdiam, akhirnya Karim membuka mulut juga. Dia mengangkat kertas kecil yang ada di tangannya, kemudian menunjukkan hal itu pada Brian dan Yura. Sambil tersenyum kecut, Karim mengungkapkan betapa bodohnya dia yang tidak menyadari kebohongan istrinya di masa lalu. Tidak hanya menjadi manusia yang gagal, ayah juga menjadi orang tua yang sangat bodoh, bukan? Sandra selalu mengirimkan surat ini kemari, mengungkapkan betapa dia sangat ingin bertemu dan berkumpul dengan kita semua di sini. Tapi apa? Kenapa ibumu tega melakukan ini semua? Dia tidak seharusnya menutupi kehadiran Sandra dari ayah. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengikuti semua fitnah yang dia layangkan untuk Sandra. Ayah dengan tega mengatai darah daging ayah sendiri sebagai anak yang terlahir dari rahim wanita hina. Wanita yang menjajakan tubuhnya pada semua laki-laki. Betapa berdosanya pria tua ini. Tuhan pun pasti enggan untuk memaafkan semua kesalahan yang sudah ayah perbuat. Yura melirik ke arah suaminya yang menunduk kepalanya. Dia tidak tahu harus membela siapa, karena posisi kedua orang ini sama. Suami dan ayah mertuanya sama-sama dikhianati oleh ibu mertuanya. Entahlah, Yura pusing membayangkannya.
Ayah jangan bahas masalah ini lagi ya. Aku tidak membenarkan apa yang telah ayah perbuat pada Sandra, tapi ayah juga tidak sengaja menyakiti putra kandung ayah sendiri. Sekarang, lebih baik ayah dan Brian menenangkan pikiran terlebih dahulu. Baru setelahnya kita pikirkan bagaimana cara untuk menjelaskan semua ini pada Eleanor. Gadis malang itu pasti memendam rasa sakitnya seorang diri. Sangat kasihan, ucap Yura setelah menemukan jalan tengah untuk masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga suaminya. Yura, bagaimana nanti kalau Eleanor tidak mau memaafkan ayah? Bagaimana? Ayah sudah, ucap Yura lagi. Kita bicarakan hal ini nanti saja setelah hati dan pikiran ayah tenang. Ingat ayah, kita semua masih harus menjaga perasaan seorang gadis yang menjadi korban atas apa yang sudah ayah dan ibu perbuat dulu. Kasihan Eleanor ayah, tolong jangan membebaninya lagi dengan kesedihan lain. Entah nanti Eleanor akan memaafkan kesalahan ayah atau tidak, ayah tidak boleh memperlihatkan kesakitan di hadapannya. Ayah harus kuat karena ini semua adalah hasil dari apa yang sudah ayah tuai. Karim tergugu. Ucapan menantunya seakan memberi tamparan yang sangat keras di wajahnya. Benar, dia tidak boleh lemah. Sandra dan Eleanor menderita karena ulahnya. Setidaknya dia nanti harus memperlihatkan wajah yang tegar di hadapan cucunya. Karim perlahan-lahan sadar kalau semua ini memang sudah semestinya dia terima. Kebencian Sandra dan Eleanor juga Clarissa. Mantan kekasihnya itu pasti akan sangat kecewa jika tahu kalau buah cinta mereka telah mati di tangannya. Membayangkannya saja langsung membuat dada Karim terasa menyempit, sakit dan juga sesak. Ayah, sekarang istirahatlah, jangan khawatir. Aku tidak akan sembunyi tangan dari masalah ini karena bagaimanapun almarhum ibulah yang membuat semuanya menjadi keruh. Lagi pula, aku juga hanya orang lain di rumah ini. Sama sekali tidak ada hak untuk tetap tinggal, ucap Brian setelah menimang keputusan yang cukup berat. Brian siap jika Eleanor akan membencinya setelah semua rahasia ini dibongkar. Meski tidak rela, Brian harus tetap mengangkat kepala, harus tetap tegar menerima segala konsekuensinya. Mungkin ini sudah menjadi takdirnya harus menjalani karma atas apa yang telah diperbuat oleh ibunya semasa hidup. Sampai kapanpun kau adalah ayah, tetap menjadi putra ayah, terlepas pria mana yang menjadi ayah kandungmu. Bagi ayah kau tetaplah Brian Young, karena sampai mati kau hanya boleh menyandang gelar itu di belakang namamu. Saud Karim kemudian berbaring menyamping membelakangi anak dan menantunya. Yura menahan lengan Brian saat melihat ingin kembali bicara. Dia menggelengkan kepala kemudian berbicara dengan sangat pelan. Cukup sampai di sini, Brian. Jangan menekan ayah lagi. Keadaannya bisa-bisa memburuk kalau kau terus mencecarnya dengan hubungan kalian yang bukan sekandung. Ayah tidak mempedulikan siapa kau sebenarnya, jadi aku harap kau juga jangan memperkeruh keadaan. Tegarlah, kita hadapi semua ini bersama-sama. Ini semua sangat tidak mudah, Yura, sahut Brian lirih. Aku tahu, tapi kita tidak akan pernah mengetahui hasil akhirnya jika kita runtuh di awal masalah. Brian, kau dan ayah harus sama-sama kuat untuk menghadapi kekecewaan Eleanor nanti. Dan juga masih ada aku tidak akan pernah pergi meninggalkan kalian. Aku mencintaimu, susahmu akan menjadi susahku juga. Bujuk Yura kemudian menggandeng tangan suaminya untuk pergi keluar, meninggalkan ayah mertuanya yang sedang terisak dalam diam.